Selamat malam netizen yang selalu mendukung pergerakan pelayanan sosial Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera. Bersama saya Dedi Simanjuntak, dan hari ini kita lagi bincang-bincang dengan Pak Uba. Malam yang indah bisa berkumpul Pak Uba. Saya nih baru baca satu berita nih menarik nih Pak Uba. Apa itu? Penggeledahan kantor Dukcapil dan rumah kepala dinas Dukcapil Kabupaten Deli Serdang oleh tim Jaksa Penyidik Pitsus Kejari Deli Serdang. Saya bacakan sedikit ya. Terkait perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan anggaran kegiatan belanja habis pakai peralatan komputer pada tahun anggaran 2020. Wah, ini mungkin belum banyak yang mengetahui, tapi Pak Uba sendiri sebagai aktivis yang selalu membela kepentingan masyarakat dan seringkali juga mengalami kendala terhadap upaya kita mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan. Apa tanggapan Pak Uba nih tentang berita yang baru kita baca? Baik, sebenarnya saya belum mengetahui itu berita. Baru malam ini saya dengar itu berita terkait penggeledahan tentang penggelembungan dana, mungkin pengadaan komputer barangkali ya. Iya. Semoga harapan saya ke depannya jangan itu terkait dengan dugaan kami selama ini kesulitan yang dihadapi masyarakat miskin dalam mengakses layanan kependudukan. Mudah-mudahan jangan terkait dengan itu gitu ya. Karena selama ini di Dukcapil Pemkab Deli Serdang ada beberapa kendala terkait sulitnya birokrasi kami tembus. Ya. Mudah-mudahan jangan ada kaitannya dengan betapa sulitnya warga marginal seperti yang didampingi yayasan dalam mengakses dokumen kependudukan. Ya. Terkait anggaran itu sebenarnya apabila diambil kebijakan, dilakukan kebijakan, bagaimana terkait anggaran tadi dikelola dengan baik, bukan untuk pengadaan seperti ini, tapi pengadaan bagaimana supaya kaum marginal tertata dengan baik kependudukannya. Lebih bagus dianggarkan sebenarnya itu ke anggaran fakir miskin daripada pengadaan seperti ini, begitu dia. Dan yang menariknya memang tadi saya baca juga nih dari postingan Pak Uba nih, ada salah satu warga yang gagal menerima vaksin karena memang juga terkendala dengan administrasi kependudukannya. Mungkin bisa ceritakan Pak Uba. Bapak Joko Widodo sebenarnya selaku Presiden Republik Indonesia sudah menganjurkan, bahkan sudah menganggarkan, bahkan anggaran-anggaran untuk vaksinasi itu triliunan loh gitu ya. Artinya supaya bisa mencapai semua aspirasi masyarakat, artinya semua masyarakat dapat terserap vaksin itu gitu ya. Cuman sangat kita sayangkan ketika Bapak Joko Widodo melakukan gerakan besar-besaran bagaimana supaya virus corona ya cepat menjauh ataupun musibah ini cepat berlalu dari Indonesia, justru Dinas Kependudukan di Dukcapil pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak mendukung program itu ya. Buktinya hari ini kami dibawa 2 orang ke Dukcapil dalam rangka memenuhi haknya. Ya, ini kan kewajiban negara memenuhi haknya. Tapi sayang hari ini ya, warga miskin tadi dibola-bola dipimpong gitu ya. Ya, hanya masalah kebijakan khusus gitu ya. Dukcapil tidak mampu melakukan kebijakan khusus. Padahal tadi siang di situ ada beberapa pejabat penting ya. Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara sedang rapat bersama dengan Kepala Dinas Kabupaten Deli Serdang, tapi tidak mampu mengakomodir menyelesaikan persoalan orang miskin tadi, mengambil kebijakan karena yang kita tangani dia tadi bukanlah teroris, bukanlah ISIS, tetapi kita membantu kepentingan nasional, bagaimana supaya kita sehat semuanya gitu. Terkait orang miskin tadi yang gagal mengakses layanan, ya apa mau kita bilang ya. Namanya mereka punya kata-kata, mereka punya semua loh gitu. Dipimpung lagi dalam situasi pandemi COVID ini, saya Uba Pasar Ibu sudah merental mobil. Ini sedang terjadi penyekatan beberapa ruas jalan. Kita curi jalan bagaimana supaya sampai ke Dukcapil Deli Serdang. Tapi fakta menyakitkan, membuat miris hati gitu ya. Warga miskin tadi pulang dekat gigi jari, tidak mampu melakukan kebijakan. Di Dukcapil Pemkab Deli Serdang. Ada apa gitu? Ada apa? Kan pertanyaan saya gitu ya. Ada beberapa bulan yang lalu kita tangani juga hal seperti ini.
Ya, ini masalah klasik gitu ya. Tidak punya domisili dari desanya, tapi bisa juga diterbitkan. Ya. Kan begitu. Kenapa yang satu tadi, yang dua orang tadi tidak mampu melakukan kebijakan? Ada apa dengan Dukcapil itu? Itu dia pertanyaan kita. Ya. Jadi memang Pak Uba ini permasalahan yang kompleks, tapi harusnya memang ada kebijakan khusus seperti tadi kan yang bisa diambil. Karena mengurai ini kalau memang tidak ada satu keputusan itu nggak akan bisa dilakukan. Nah, kita kembali kepada apa yang tadi kita baca. Apa harapan Pak Uba nih kepada Bupati nih? Ini rumah dinas kepala dinas sudah digeledah tadi. Apa yang diharapkan oleh seorang aktivis kemanusiaan terkait dengan pembenahan kinerja Dukcapil Pemkab Deli Serdang? Kita minta dengan hormat Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang melakukan reformasi birokrasi di Dukcapil. Sangat memalukan dan memilukan ada warga di Kabupaten Deli Serdang tidak memiliki identitas, ya kan? Berarti dalam hal ini Dukcapil tidak mendukung program pemerintah pusat. Program Nawacita itu hanya bohong bagi Dukcapil. Buktinya hari ini warga miskin gagal mengakses layanan dokumen kependudukan. Ya. Itu bukan teroris, bukan ISIS, tapi warga marginal. Hanya kebijakan semata sebenarnya di sini ya. Jadi kita minta ke depannya lagi supaya Bupati Kabupaten Deli Serdang melakukan reformasi, perbaikan manajemen di Dukcapil Deli Serdang. Kasihan loh, seharian kami hari ini mengurus orang miskin, tapi gagal pulang, ya, gagal membawa gigi jari lah, ya. Kita harapkan ke depannya supaya peran aktif Bupati Kabupaten Deli Serdang memonitor perjalanan kita sebagai aktivis kemanusiaan gitu. Iya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, itu adalah suara dari masyarakat marginal yang sudah disampaikan oleh Bapak Uba Pasaribu, dan semoga hal ini bisa didengar oleh Bupati, Gubernur, bahkan Presiden Republik Indonesia. Besok lusa akan saya surati ya instansi terkait. Bila penting tembusan suratnya besok mudah-mudahan sampai kepada Bapak Presiden Republik Indonesia ya, karena kita sangat membutuhkan kehadiran Bapak Presiden ya, mengevaluasi program Nawacita itu ya. Negara hadir ketika rakyat membutuhkan. Sudah terlalu lama negara yang tidak hadir ya, buktinya bertahun-tahun tidak punya identitas. Negara mana yang hadir? Terima kasih. Salam peduli, salam berkarya dalam badai. Berkarya dalam badai, yes.